hidup kita dimeteraikan, hidup kita diberikan 7.000 lebih janji Tuhan kepada kita. Kalau kita masih mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif tentang kehidupan kita bahkan masa depan kita, Alkitab mencatat itu yang keluar dari mulut adalah kabar busuk. Kabar busuk. Dan kalau kita pelajari firman Tuhan, selalu ada kuasa di balik ucapan syukur. Dan selalu ada kalimat-kalimat ketika yang keluar ucapan syukur, itu kita langsung sadar bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita. Ketika kita mengeluarkan kabar busuk, itu adalah siasat iblis untuk kita akhirnya merasa dalam hidup kita, Tuhan gak ada. Padahal Tuhan gak pernah tinggalin kita. Saya minggu depan ke sana, ntar saya cekin, Pak. Oke, kita buka sama-sama Bilangan 13 ayat 17 dan 18. Di waktu yang lalu kita udah belajar tentang Yosua, dan sekarang kita mau belajar tentang temannya, sohibnya, namanya Kaleb. Dan waktu saya belajar tentang kisahnya dia, saya merinding sih, terus terang saya merinding ya. Jadi saya mau bawa Bapak Ibu merinding sama-sama saya malam ini. Dikatakan begini, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb, naiklah ke pegunungan, amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Kita pasti udah tahu, udah paham tentang kisah ini, di mana Musa mengirim 12 pengintai. 12 pengintai itu ada satu suku yang gak ikut sebenarnya, suku yang utama ya, yaitu suku Lewi. Mereka gak ikut, mereka lagi latihan PW soalnya, mereka gak ikut. Jadi mereka ditinggalin, memang bukan tugasnya mereka untuk itu ya. Ini suku Lewi nih. Mereka tugasnya beda lah. Nah, kenapa tetap 12? Karena angka, kemudian kode, dan kemudian ada beberapa tanda-tanda di dalam Alkitab itu ditulis itu gak kebetulan. Tuhan selalu punya cara, dan seperti contohnya ya, kalau kita belajar angka 5 itu angka grace sebenarnya, angka kasih karunia. Dan banyaklah yang lain-lainnya. Kenapa tetap 12? Karena tetap mewakili seolah-olah seperti 12 suku. Kenapa seperti di saat itu suku Yusuf mengirimkan 2 suku, Efraim dan Manase. Jadi tetap 12 sebenarnya ya. Mereka pergi disuruh mengintai hari esok mereka, mengintai masa depan mereka yang sudah dijanjikan sama Tuhan. Jadi mereka udah tahu mereka akan dapat tanah itu. Mereka sudah dijanjikan tanah itu. Sama seperti kita hari ini, kita dijanjikan masa depan yang penuh pengharapan. Kalau dikasih tahu kita pasti amin-amin. Kita dikasih tahu masa depan kita ditanggung penuh sama Tuhan, kita amin-amin. Kita bilang pertolongan Tuhan ada dalam hidup kita, masa depan kita pokoknya cerah bersama Tuhan, kita akan katakan amin. Pasti begitu. Mereka mengintai tanah itu, dan kemudian ini yang terjadi. Bilangan 13 ayat 23, 24 sampai 26 mengatakan begini. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa buah delima dan buah ara. Menggandar itu berarti memikul. Mereka mendapati sebuah lembah. Ketika mereka masuk ke sana, lembahnya namanya lembah Eskol. Nah, lembah Eskol ini akan menjadi salah satu, kalau bahasa Inggrisnya itu pivotal point. Ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kisah ini. Karena ini ada kaitannya dengan kehidupan Kaleb pada akhirnya. Jadi supaya Bapak Ibu gak lupa, yuk katakan sama-sama saya lembah Eskol 2, 3. Lembah, sekali lagi lembah, oke. Jangan lupa nanti ada kaitannya. Oke. Jadi mereka sampai di situ, mereka sampai di tanah perjanjian, mereka mengintai, mereka udah masuk nih ya di wilayah tanah perjanjian, mereka sampai ke lembah Eskol. Di lembah Eskol rupanya mereka menemukan sebuah tanah yang sangat subur, sehingga mereka menggandar buah-buahnya saking besarnya. Ya, Alkitab tidak pernah bilang ada duren, cuman dikasih taunya ada anggur di situ. Tempat itu ayat 24 dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari,
pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Mereka mengintai berarti 40 hari, jangan lupa itu, 40 hari. Ya. Setelah mereka balik, setelah 40 hari, mereka langsung datang kepada Musa, kepada Harun, dan kepada segenap umat Israel di Kadesh. Kadesh itu Kadesh Barnea sebenarnya, lengkapnya. Di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Bos, hasilnya dahsyat bos. 12-12-nya ngomong gitulah. Bos, luar biasa bos, tanah perjanjian. Aduh, pasti mereka udah bilang luar biasa memang janji Tuhan. Sama seperti kita hari ini. Memang Pak, dahsyat banget Pak. Kalau dengar kesaksian orang-orang tentang hidupnya mereka, Tuhan memang dahsyat ya Pak. Ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Ini 12-12-nya masih sepakat nih di ayat yang ke-27. Mereka bilang begini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Jadi bukan lagi bawa buah. Mereka juga menyatakan bahwa negeri itu memang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi mereka katakan bahwa memang janji Tuhan atas hidup kita, masa depan kita, udahlah begini deh. Luar biasa deh. No question asked, pokoknya dahsyat masa depan kita. Nah di ayat yang ke-28, ini pandangan mereka mulai terpisah. Yang 10-nya mulai ngomong sesuatu yang buruk. Yang duanya enggak. Mereka mulai bilang begini nih, ayat 28. Hanya, namun, tetapi, bos memang luar biasa sih bos. Tapi bos, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Mereka raksasa bos. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Yang sangat luar biasa bagi saya, ketika Alkitab mendeskripsikan orang yang mengeluarkan sebuah pernyataan dari mulutnya tentang masa depan yang sudah dirancang sama Tuhan. Di ayat yang ke-32, Alkitab mencatat ini. Mereka menyampaikan kepada orang Israel, garis bawahi kalimat ini, kabar busuk. Kabar busuk. Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Karena hidup kita setelah kita percaya kepada juru selamat kita yang agung, hidup kita dimeteraikan, hidup kita diberikan 7.000 lebih janji Tuhan kepada kita. Kalau kita masih mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif tentang kehidupan kita bahkan masa depan kita, Alkitab mencatat itu yang keluar dari mulut adalah kabar busuk. Kabar busuk. Dan kalau kita pelajari firman Tuhan, selalu ada kuasa di balik ucapan syukur. Dan selalu ada kalimat-kalimat ketika yang keluar ucapan syukur, itu kita langsung sadar bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita. Ketika kita mengeluarkan kabar busuk, itu adalah siasat iblis untuk kita akhirnya merasa dalam hidup kita, Tuhan gak ada. Padahal Tuhan gak pernah tinggalin kita. Yang sangat-sangat mengerikan adalah, ya, saya nggak punya waktu untuk bahas semuanya. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam perjanjian lama, terus kemudian masuk ke dalam perjanjian baru, ya, dalam hidup kita sekarang ini. Dulu Musa, ketika melihat the burning bush, ya, semak yang seolah-olah ada apinya tapi nggak kebakar. Waktu dia nggak konsen gitu ya, dia menyimpang untuk melihat ini beneran nih nggak kebakar. Tanpa dia sadari dia sudah berdiri terlalu dekat. Dan di situ Tuhan katakan, Musa, jangan dekat-dekat. Saat ini, dia katakan kepada Marta, Marta, engkau khawatir dengan banyak hal. Dengan kata lain, dia lagi kasih tahu, kenapa engkau enggak seperti Maria duduk di kakiku. Dengan kata lain, dia akan katakan, Marta, mendekatlah kepadaku.
Karena aku gak pernah tinggalin hidupmu lagi mulai dari saat ini. Dulu dia katakan Musa, Musa jangan dekat-dekat. Sekarang dia katakan kepada kita semuanya, mendekatlah kepadaku. Jangan jauh-jauh. Bagaimana engkau tahu bahwa engkau dekat sama aku? Ucap syukur aja. Walaupun engkau menghadapi masalah besar, mengucap syukur engkau akan makin sadar, makin paham aku hadir di situ. Karena siasatnya iblis untuk selalu memalingkan wajah kita dari wajah Tuhan adalah bersungut-sungut. Dan Alkitab mencatat dengan sangat jelas itu kabar busuk. Soalnya gini ya, kalau kita pikir benar-benar ya, hari esok kita sudah dirancang sama Tuhan. Dan kehidupan kita sudah dirancang sama Tuhan. Rencana Tuhan ada di dalamnya. Kalau kita mau berkata bahwa hari esok kita, terus kita mulai ngomong gini, aduh gimana ya, aduh udahlah gue susah lah hidup gue lah, beginilah dan lain sebagainya. Itu kita lagi kasih tahu bahwa hari esok kita, itu akan terjadi hal-hal yang sangat buruk dan negatif. Dan itu keluar yang Alkitab katakan kabar busuk. Karena setiap hari diciptakan Tuhan untuk kita. Dan setiap hari selalu ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Kenapa ada raksasa di situ? Coba lihat Kejadian 6 ayat 4, ayat yang ke-6. Kejadian 6 ayat yang ke-4. Saya cuma mau kasih tahu aja supaya Bapak Ibu mengerti kenapa ada raksasa di situ. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, juga pada waktu sesudahnya ini sejarahnya gitu ya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, anak-anak Allah itu adalah the fallen angels. Anak-anak Allah itu adalah malaikat yang sudah jatuh mengawini anak-anak daripada mengawini perempuan-perempuan pada saat itu. Dan akhirnya yang terjadi perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Raksasa berasal dari sini. Keturunannya salah satu Goliat. Kalau kita belajar sejarah, itu ada orang-orang raksasa yang memang udah defect. Bahkan mukanya cuman keluar, makanya sekarang kita mengenal kalau lihat ada film-film monster, misalnya raksasa cuman ada satu matanya, Cyclops gitu ya. Itu karena memang ada sejarahnya seperti itu, tercatat seperti begitu. Nah orang-orang ini, orang-orang yang lahir dari hubungan-hubungan seks yang tidak wajar pada saat itu. Mereka itu mendiami tanah perjanjian. Itu sebabnya Tuhan mau menghalau mereka dari situ. Tuhan mengirim bangsanya. Karena itu tempat yang sangat makmur sebenarnya. Jadi mereka berasal dari sini ya, supaya kita ngerti. Nah, Bilangan 13 ayat 33 coba lihat. Ini adalah perspektifnya 10 pengintai yang ketakutan sama orang-orang raksasa itu. Ya, ini perspektifnya mereka. Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Wow. Kami lihat diri kami seperti belalang, udah gitu mereka berasumsi lagi, mereka katakan begini, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka katakan begini, demikian juga musuh kami, kalau sampai musuh kami lihat kami, pasti mereka pikir kita kayak belalang. Emangnya mereka ketemu sama musuhnya? Enggak, mereka cuma mengintai kok. Jadi udah mereka menilai diri mereka secara negatif, mereka berasumsi juga bahwa musuh kita kalau lihat kita pasti mereka bilang kita kayak belalang. Orang yang bunuh diri, itu bukan karena kemarin dia baru stres, bukan. Orang yang bunuh diri itu karena mungkin sudah bertahun-tahun dia berbicara sama dirinya sendiri bahwa kamu tidak layak, kamu tidak mampu, kamu ditolak, kamu di-reject, kamu gak layak dan lain sebagainya. Pribadi yang paling sering berbicara sama kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita mengertinya salah, kita akan kasih tahu diri kita salah. Kalau kita mengertinya benar, kita akan kasih tahu diri kita, kamu layak, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu lebih daripada pemenang. Makanya penting untuk kita mengerti isi hati Tuhan, mengerti perspektifnya Tuhan tentang kita. Kalau enggak, kita akan gitu terus. Bahkan kita akan merasa Tuhan, hidup aku kok susah banget sih taat Tuhan, udahlah aku gak layak lah Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu buka kata tabir di perjanjian lama, itu ketika keluar kata tabir di situ, langsung beberapa ayat setelah itu dikatakan tabir adalah pemisah antara manusia dengan Tuhan. Kita buka kata tabir pertama yang ada di kitab perjanjian baru, itu ada di Matius. Itu dikatakan tabirnya terbelah dua ketika Yesus katakan setelah Yesus menyerahkan nyawanya. Itu artinya adalah pemisah antara manusia dengan Tuhan, dirobek sama Tuhan.
manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Jangan dijahit lagi tabirnya. Itu sebabnya di Ibrani dikatakan, kalau engkau punya pengharapan itu seperti jangkar, seperti sauh yang kau labuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan yang sudah diperdamaikan dengan kita. Ujung daripada jangkar itu, daripada sauh itu, nancep sampai ke belakang tabir. Itu maksudnya, itu dalam artinya. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Bapa kita. Bapa kita gak pernah ninggalin kita. Kalau kita ngerti tentang apa yang Yesus katakan tentang cook, wow. Itu mind boggling. Cook itu sesuatu pewahyuan yang luar biasa. Karena ada 613 peraturan yang terus diberikan kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Mereka bingung akhirnya. Bukan cuma 10 loh, 613. Makanya dia katakan apa? Pikulah cook yang kau pasang. Kalimat berikutnya dia katakan begini, belajarlah, learn from me. Kamu harus ngerti, ketika aku berjalan denganmu, ketika aku sedang menggandengmu, you have to learn my heart. Kamu harus mengerti hatiku. Aku gak pernah bawa agama, aku bawa hubungan buatmu. Aku mau menyelamatkan hidupmu, aku benci sama dosamu, gak pernah benci sama kamu. Aku benci sama kebohongan iblis yang akan sanggup berpotensi merusak hidupmu. Itu yang aku benci. Itu sebabnya aku pasang cook padamu. Dan learn from me, belajar daripada aku. Cook yang aku pasang itu ringan. Saya kasih demonstrasinya. Coba pinjam sebentar. Pinjam lagi. Siapa namanya? Abo. Oke. Abo ini adalah pribadi kita. Okay. Anggaplah saya Tuhannya, Yesusnya ya. Tangan saya ini cook. Saya pegang dia. Kan berjalan sama anaknya, dia gandeng sama dia. Ini cook. Cook itu ada di atas lembu, bentuknya sebenarnya kayak salib. Di atas 2 lembu, dan biasanya kalau lembunya ke kanan akan ditarik sama petaninya. Kalau petaninya mau ke kiri, ditarik sama dia, bahkan dicemeti. Yesus katakan cook yang kupasang tuh enak dan ringan dan lembut. Dan aku rendah hati, dia katakan. Semua kalimat itu keluar di kalimat itu. Ini yang dia lakukan ini begini nih sebenarnya. Dia kasih cook ya, kita jalan bersama-sama. Perjalanan hidup nih. Satu hari, pribadi kita ini melenceng ke kanan. Dia berjalan ke kanan. Terus Roh Kudus akan bilang gini, kan sudah di dalam hati kita. Nak, jangan nak, itu jalan yang salah nak. Gitu. Terus dia tetap ke kanan. Enggak, aku tetap ke kanan. Tuhannya kemana? Yesusnya kemana? Apakah dia bilang, ya udah sana Gi. Gitu. Enggak, dia tetap ikut. Dia ikut karena dia tidak pernah tinggalkan kita, bahkan dosa kita gak bisa memisahkan kita dari dia. Dia ikut sama kita. Dia ikut terus dia terus bilang, dia terus kasih tahu, dia terus nasihati, jangan nak, jangan, terus dia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa, udah. Waktu dia jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan gak pernah tarik-tarik dia? Perhatikan prinsip ini. Waktu Yesus sedang berjalan dengan kedua murid ke perjalanan ke Emmaus, Alkitab dengan jelas mengatakan ketika mereka sampai ke rumah, Alkitab dengan jelas mengatakan dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Dia tidak pernah paksa kita. Berarti dalam hatinya begini, undang dong aku masuk, undang dong aku masuk. Diundang sama murid-muridnya masuk. Di situ mereka tercelik matanya. Dia tidak akan paksa kita. Dia akan kasih tahu, dia tidak akan paksa kita. Jangan nak, jangan. Jatuh kan? Jatuh dalam dosa, yang dia kasih tahu adalah langsung kita merasa bersalah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di sini. Itu namanya proses, namanya conviction, diinsafkan. Kita rasa bersalah, dek gitu. Terus yang dikasih tahu sama Tuhan adalah perbuatannya. Yang Roh Kudus kasih tahu, nah itu tuh yang barusan nak, itu salah nak. Tapi you know what? Kamu tetap anakku. Aku sangat sayang banget sama kamu. Yang iblis lakukan, dia akan serang karakter kita. Bodoh kamu. Berdosa kamu, pecundang kamu, gak layak loh sama Tuhan. Udah lalu gagal terus deh yang diserang karakternya. Dan 1 bulan setelah itu, 1 tahun setelah itu, kita masih diinget-ingetin nama dosa itu bukan suara Tuhan. Itu suara iblis. Terus kita jalan lagi nih ya. Jalan lagi, 1 hari, tiba-tiba pribadi kita ini berhenti. Dek gak mau jalan. Terus Tuhan bilang gini, ayo nak jalan nak. Dia gak mau. Enggak, aku capek Tuhan, aku capek. Aku gak mau ke gereja, aku capek Tuhan.
Aku lagi kesal sama orang ini dan lain sebagainya. Banyak alasan-alasan kita dalam hidup ini. Tuhan kemana? Tuhan tinggalin. Ya udah lu tinggal di sana kalau gitu. Gak mau ikut sama gua. Tuhan ngapain? Dia tungguin. Dia begini. Ya udah nak. Di dalam kelemahanmu, kuasaku nyata dalam hidupmu. Take your time. Aku gak kemana-mana. Kamu mau nangis? Yuk nangis sama-sama. Kamu mau sedih? Aku di sini. Aku tidak akan tinggalkanmu. Aku sabar. Aku akan tungguin nak. Sampai dia mau jalan lagi. Mereka berjalan. Itu cook yang dipasang. Karena apa? Dia bawa hubungan, gak pernah bawa agama. Thank you ya. Hebat kan Yesus kita. Makanya makin kita ngerti ya kebaikan dia, makin kita hati-hati hidupnya. Makin gak mau buat dosa. Makin kita ngerti, makanya dia bilang apa? Pikul cook yang kupasang, kalimat berikutnya, learn from me. Belajar daripadaku, jangan mau dibohongin. Itu akhirnya ketika kita melihat itu, kita melihat diri kita pemenang udah. Wow, saya orang yang dikasihi Tuhan. Ada kuasa Tuhan dalam hidupku. Perhatikan Yesaya 40 ayat 22. Yesaya 40 ayat 22. Kalau tadi perspektifnya 10 pengintai, bahwa mereka kayak belalang, perhatikan apa yang Tuhan lihat tentang musuhnya bangsa Israel. Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi dan penduduknya seperti belalang. Tuhan melihat musuhnya bangsa Israel seperti belalang. Itu sebabnya selalu bilang gini kalau ada masalah, Tuhan celikan mata rohaniku supaya aku melihat masalahku dari perspektifmu Tuhan, dari pandanganmu. Itu sebabnya akhirnya Kaleb, rupanya dia paling vokal di antara mereka berdua. Jadi kalau kita mau ambil intisarinya tuh 10-nya gak percaya, yang 2-nya enggak, 2-nya berteriak, enak aja. Memang mereka raksasa, tapi Tuhan kita lebih besar. Mereka ngomong berdua, cuman berdua doang tapi. Jadi kalah suara lah. Jadi bangsa Israel percaya sama si 10 itu. Dan akhirnya kita gak pernah dengar tuh nama-nama seperti Nafbi, Yigal, Palti, Nafbi. Gak pernah dengar nama-nama itu. Padahal ada semuanya di bilangan 13. Itu nama-nama 10 pengintai gak pernah masuk tanah perjanjian. Dan kita gak pernah gunakan nama-nama itu toh akhirnya. Kita gunakan Yosua dan Kaleb selalu. Karena mereka adalah pahlawan iman. Perhatikan apa yang Kaleb katakan, perspektifnya dia bilangan 14 ayat yang ke-9, coba lihat. Bilangan 14 ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Perhatikan kalimat ini. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Oke, perhatikan ini baik-baik. 10 bilang dirinya kayak belalang. Tuhan melihat musuh Israel kayak belalang. Kaleb melihat musuhnya kayak belalang. Makanya dia bilang apa? Kita telan habis bos. Kalau kita baca Imamat, belalang itu adalah salah satu makanan mereka. Jadi kalimat ini mengacu kepada sanggahan dia tentang teman-temannya itu. Enak aja, justru mereka yang kita telan habis. Justru mereka yang kayak belalang. Dahsyat. Melihat masalah dari perspektif Tuhan. Melihat masalah dari pandangan Tuhan. Makanya kalau lagi masalah, ada masalah, bilang Tuhan bukakan mata rohaniku. Supaya aku melihat kebesaran Tuhan, bukan kebesaran masalahku. Karena selalu Tuhan lebih besar daripada apapun. Selalu begitu. Makanya Elisa bilang apa? Tuhan celikan mata bujangku. Tiba-tiba dia lihat bala tentara sorga di sekeliling musuhnya. Itu sebabnya ketika apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Dan saya akhirnya mengerti juga prinsip ini. Ketika anak saya Raina yang waktu masih kecil saya bawa jalan-jalan selalu ya. Kita punya dating time berdua. Selalu kalau di mall tuh dia tarik-tarik celana saya kalau lagi di lift gitu ya. Di lift paling belakang. Dia tarik-tarik celana saya, dia bilang, "Dad, gendong dong, gendong dong." Dan berkali-kali saya bilang, "Tunggu nak, sebentar ya, ini rame banget. Liftnya susah gendongnya." Satu hari saya gak pernah lupa di Mall Kelapa Gading, dia tarik-tarik celana saya. Di situ saya baru sadar, iya ya, berdiri paling belakang,
di lift, pendeknya cuma segini, pemandangannya kan gak enak. Yang udah ketawa-ketawa, senyum-senyum, udah mengerti pewahyuan, yang belum paham juga maksudnya apa ya gitu. Kalau terjadi kejadian-kejadian tidak diinginkan, kena duluan anak saya. Ya, udah ketawa, udah ngerti, yang belum paham juga maksudnya apa sih. Kalau masih gak paham juga nanti habis ibadah kan lift udah boleh rame-rame tuh. Masuk ke lift, berdiri paling belakang terus begini. Oh iya, baru ngerti. Di saat itu ketika saya paham bahwa betul-betul dia gak nyaman di bawah situ, saya minta permisi sama mas di depan, saya gendong dia. Dan saya gak pernah lupa waktu saya gendong dia, mukanya tiba-tiba begini. Lega. Waktu mukanya lega, liftnya masih rame gak? Masih. Tambah rame kadang-kadang. Kenapa dia lega? Karena pandangannya setinggi pandangan saya. Kalau lagi ngelewatin badai bilang gini, Tuhan gendong aku Tuhan. Supaya aku lihat dari pandangannya Tuhan. Tiba-tiba ada damai sejahtera. Tiba-tiba ada sukacita. Masalahnya masih ada. Tambah berat malah. Tapi ada sukacita. Saya beratnya tinggal 64, 65 kilo lah. Udah ketengkorak. Teman-teman saya kalau masuk ke rumah sakit, waktu saya sakit sampai nangis. Pas pulang tapi setelah ngobrol-ngobrol 3 jam, 4 jam ngobrol. Teman-teman kan yang datang teman-teman dekat saya. Mereka banyak yang nangis. Kok lu, justru gue pulang dari sini gue jadi kuat Bill. Kok lo bisa punya kekuatan kayak gitu, sepertinya lo ada sukacita, ada damai, dari tadi lo ketawa-ketawa. Itu bukan kuat dan gagahku, di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi nyata. Dan gue selalu bilang sama Tuhan, Tuhan setiap hari aku mau mengucap syukur. Jadi gue ngeliat kebesaran Tuhan bro, saya bilang gitu sama teman saya. Oke, Bilangan 14 ayat 33 dan 34. Kalau Bapak Ibu pernah mungkin berpikir kenapa bangsa Israel mengembara 40 tahun, ini jawabannya. Bilangan 14 ayat 33. Anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu. Berapa lama tadi mereka mengintai? 40 hari. 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Gara-gara 10 yang pengintai yang tidak percaya, mereka dihukum 40 tahun. Jadi 40 hari dihitung 1 hari dihitung 1 tahun. Itu apa gak ngamuk tuh semuanya? Lu sih pasti gitu-gitu kan. Nah sekarang perhatikan ini. Yosua sama Kaleb kan gak ikut-ikutan. Kan mereka yang percaya. Terus kok mereka jadinya kena imbasnya juga kan kena hukuman berarti 40 tahun juga sama mereka. Sama seperti kita. Nggak tahu apa-apaan, lahir ke muka bumi karena Adam dan Hawa sudah jatuh, kita akhirnya hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan penyakit, kecelakaan, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan memperhitungkan selalu anak-anaknya. Tuhan selalu jaga anak-anaknya. Mana buktinya? Coba lihat ini. Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Ini perspektifnya Tuhan tentang Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuhnya, orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan orang itu adalah orang yang lain jiwa. Different spirit. Orang yang gak percaya sama Tuhan, itu adalah orang yang kelainan jiwa. Itu kata saya. Akan kubawa masuk, perhatikan kalimat ini. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Ini janji Tuhan udah. Oke, aku akan bawa dia masuk. Nanti ada lagi nih yang di-reveal sama Tuhan, dikasih tahu sama Tuhan akhirnya. Mereka dibawa masuk sama Tuhan, oke. Yang 10 pengintai kena tulah, mereka gak boleh masuk. Generasi mereka juga gak boleh masuk. Akhirnya yang masuk sama Yosua sama Kaleb adalah generasi di bawah mereka. Di Yosua 5 dikatakan mereka itu harus disunat dulu supaya celah Mesir ditinggalkan sama mereka. Baru mereka boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena ada pengaruh dari orang tuanya. Jadi Yosua dan Kaleb masuk dengan generasi yang muda di sana. Oke, saya akan tutup dengan ini. Coba lihat Yosua pasal yang ke-14 mulai ayat yang ke-7. Waktu mereka udah masuk. Mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Semua suku diundi untuk dapat tanah. Suku Ruben diundi, keluar undian. Pluit, suku Ruben Pluit. Suku Dan keluar Kelapa Gading. Suku Naftali keluar Ciledug. Jauh amat. Suku Yehuda itu adalah sukunya Kaleb. Diundi nih, diundi.
Suku Yehuda, menteng. Menteng. Semua pasti gini, wah enak banget menteng. NJOP-nya tinggi lagi. Tahu nggak mereka dapat apa? Mereka dapat tanah Hebron. Hebron itu sakral banget bagi bangsa Israel. Karena Abraham, Ishak dan Yakub dikubur di situ. Itu tanah sakral banget. Masalahnya tanah itu penuh dengan pegunungan dan orang raksasa yang ada di tanah perjanjian yang paling besar tinggal di situ. Jadi waktu mereka dapat tanah yang sakral, ada mungkin suku-suku yang lain bilang gini, oh ya gak apa-apa lah, gila lo yang jaga di situ. Kan soalnya mereka waktu masuk ke tanah perjanjian mereka tetap harus bertempur. Dan janji Tuhan adalah kamu pasti menang. Jadi mereka tenang, karena mereka dijanjikan mereka pasti menang. Celah Mesir udah ditinggalkan, jadi udah gak ada yang bersungut-sungut. Mereka udah yakin pasti menang, pasti menang. Mereka tetap harus berperang. Tetapi ketika mereka tahu bahwa tanah Hebron itu pegunungannya tinggi dan yang tinggal di sana itu biangnya raksasa. Jadi berarti mungkin ada suku-suku yang lain bilang gini, ya gak apa-apa lah, gila ngeri juga yang itu. Lu gak apa-apa lah, gue sama ini aja lah, gue di sini aja. Nah, jadi waktu mereka mau bertempur, ada kemungkinan Yosua bilang begini sama Kaleb, bro, lu kan sama gue udah tua, udahlah yang muda-muda aja perang, udah lu sini aja sama gue, udah pasti menang juga. Nah ini mulai nih keluar kalimat ini dari Kaleb, ayat yang ke-7, Yosua 14. Bro, aku nih berumur 40 tahun ketika gue disuruh sama Musa, hamba Tuhan dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Jadi waktu kita mengintai teman-teman kita yang udah pernah mati itu, yang 10 tuh yang nyebelin. Itu waktu itu gue umur 40 tahun bro. Oke, terus. Diterusin lagi nih ayat 10. Jadi sekarang nih bro, sesungguhnya Tuhan telah memilih arah hidup gue nih. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Dia lagi kasih tahu sesuatu nih. Lo inget kan, ini udah 45 tahun yang lalu nih. Kenapa? Karena sekarang ini gua nih telah berumur 85 tahun hari ini. Jadi waktu dia lagi ngobrol tuh dia udah 85 tahun. Dia lagi jelasin, lo inget kan kita mengembara 40 tahun kan? Terus dia bilang begini ayat 11. Pada waktu ini bro, fisik gue ini masih kuat. Seperti pada waktu gue disuruh Musa 45 tahun yang lalu. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dengan kata lain dia katakan, walaupun kita kena imbasnya 40 tahun mengembara, gue tetap awet muda bro. Fisik gue kagak melemah. Karena janji Tuhan adalah ketika kita percaya sama Dia, tubuh, jiwa, dan roh terus diberikan kesehatan dan kekuatan sama Tuhan. Dia bilang begitu. Dia bilang begitu. Terus dia bilang apa yang dahsyat, dia bilang ini ayat 12. Dia bilang begini, oleh sebab itu bro, itu kan gunung tuh di Hebron. Dia bilang gini, berikanlah kepadaku pegunungan itu. Bahasa Inggrisnya, I love the English version. Dia bilang gini, give me the mountain. Lo pikir gue takut, lo pikir gue kagak kuat, gue akan taklukkan tuh gunung. Give me the mountain, gue maju perang bro. Ayat 13, ini adalah bukti bahwa dia dikasih Hebron. Yosua memberkati Kaleb bin Yefune ayat 13, diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Perhatikan ayat terakhir ini ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Raksasa yang paling besar ada di situ. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jadi waktu sudah selesai, udah ditaklukkan, selesai. Semua bangsa Israel selesai berperang. Ini puncaknya rupanya. Bapak Ibu tahu, ingat tadi lembah Eskol? Ternyata lembah Eskol itu ada di balik pegunungan itu. Lembah Eskol ternyata ada di tanah Hebron. Waktu di awal mereka pasti nggak ngeh bahwa Tuhan tuh sengaja bawa mereka ke sana. Karena Tuhan sudah janji kok mau kasih. Yang lain nggak percaya, Dia berikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada gunung yang tinggi di depan kita,
dan kita berhadapan dengan ujian yang begitu berat, itu berarti Tuhan tahu ada Kaleb di dalam kita. Katakan kepada gunung itu, give me the mountain. Karena aku tahu yang berperang bagi aku adalah Tuhan. Dan di balik gunung masalah kita, sudah tersedia Hebron dan lembah Eskol, berkat yang menanti bagi kita. Saya tutup sama ini ya. Saya waktu didiagnosa mati di bulan Januari 2019. Anak saya Raina duduk di bangku SMA. Berarti dia akan ujian akhir, berarti di bulan Juni dia akan wisuda. Anak saya Keaton duduk di bangku SD, berarti dia akan ujian akhir, di bulan Juni dia pun akan wisuda. Dan ada perayaan, biasa kalau wisuda kan orang tua datang. Jadi waktu saya divonis mati 3 bulan di bulan Januari, pikiran pertama saya adalah, aduh, my kids, my children are graduating, mereka akan diwisuda. Dokter bilang, Pak, umur Bapak 3 bulan, kalau kuat 6 bulan, kalaupun Bapak masih hidup Pak, Bapak akan dirawat terus sampai bulan Oktober. Karena ada 6 rounds of chemo, itu sampai bulan Oktober Pak. Itu adalah gunung yang sangat tinggi di depan saya. Itu gunung yang merupakan gunung raksasa di depan saya. Bapak Ibu sudah tahulah kesaksian saya. Saya disembuhkan Tuhan di bulan Februari. Di bulan Mei saya dikeluarkan dari rumah sakit. Bahkan saya tanya gini, dok nggak dikasih obat dok? Enggak lah, kalau kamu pusing minum Panadol aja sana. Di bulan Juni, di wisuda kedua wisuda anak saya duduk di depan. Dengan kondisi yang masih kurus, tapi saya udah bisa jalan. Saya udah gak di kursi roda, saya udah di jalan. Saya duduk di depan. Saya udah gak inget tuh, hari itu acaranya seperti apa, karena saya cuma nangis. Itu Hebronnya saya. Itu lembah Eskolnya saya di bulan Juni itu. Itu yang membuat saya merinding kalau saya baca tentang Kaleb. Itu sebabnya saya percaya semua dari kita adalah anak daripada Bapa yang merupakan sumber atas segala sumber, raja atas segala raja. Jadi kalau ada masalah di depanmu, bilang terima kasih Tuhan. Karena aku tahu ada lembah Eskol di balik ini semuanya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat malam yang indah ini Tuhan. Aku stop sampai di sini. Aku percaya Tuhan firman-Mu akan menguatkan hidup kami. Apa yang Kau lakukan dengan Kaleb, Engkau sedang juga lakukan untuk setiap kami. Engkau selalu menuntun kami, seperti Engkau melakukan perkara besar kepada bangsa Israel. Engkau selalu turun tangan, Engkau membebaskan dan Engkau menuntun. Itu sebabnya hari ini juga Engkau turun tangan, Engkau membebaskan kami dan Engkau akan menuntun kami. Dan kami percaya Tuhan masa depan kami penuh dengan hal-hal yang dahsyat, karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kami. Kami anak-Mu Tuhan, kami punya akses kepada Bapa kami. Itu sebabnya kami gak pernah mau gentar, kami gak pernah mau gelisah, karena damai sejahtera sudah ditinggalkan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin, haleluya.